Ini adalah review debat capres pertama. Ada beberapa topik yang jadi sorotan dan ada juga topik yang panas. Pertama, Anies tanya soal pelanggaran etika MK terkait keputusan cawapres ke Prabowo. Terus Prabowo bilang, Pakar hukum yang mendampinginya menyatakan bahwa dari segi hukum enggak ada masalah. Terus Anies bilang kalau fenomena ordal ini sangat berbahaya. Yang kedua, Prabowo bilang dengan anggaran triliun, Anies sebagai gubernur DKI Jakarta nggak dapat berbuat sesuatu yang berarti untuk mengurangi polusi. Anies bilang kalau polusi udara bersumber dari Jakarta, berarti udara di Jakarta bakal konsisten kotor. Kenyataannya ada hari yang kotor dan ada hari yang bersih. Anies bilang angin bergerak dari sana ke sini dan polutan bisa mengalir dengan terdeteksinya ke Jakarta. Terus Prabowo bilang kalau kita dengan gampang menyalahkan angin dan sebagainya, mungkin pemerintah enggak perlu ada. Yang ketiga, Ganjar tanya Prabowo soal pelanggaran HAM. Ganjar tanya ke Prabowo, apakah bakal membuat pengadilan HAM membereskan rekomendasi DPR sama membantu menemukan kubur yang hilang supaya bisa berziarah? Prabowo bilang, masalah HAM jangan dipolitisasi. Masalah HAM ini justru ditangani sama calon wakil presiden Ganjar ya. Kalau kita zoom nih ke penonton, itu ada Budiman Sujatmiko soal pelanggaran HAM. Prabowo singgung Budiman, aktivis tahun 1998 yang sekarang jadi pendukung Prabowo. Yang keempat, Anies Baswedan tanya Ganjar soal peristiwa Kanjuruhan. Anies bilang proses hukum sudah dijalankan tapi belum ada keadilan. Ganjar bilang persoalan HAM berat bisa diselesaikan dengan menghadirkan kembali Undang-Undang KKR atau Undang-Undang tentang Komisi Kebenaran Rekonsiliasi. Undang-Undang KKR dibentuk untuk menyelesaikan pelanggaran HAM berat yang terjadi di masa lalu. Undang-Undang KKR dibatalkan tahun 2006. Tema debat pertama ini adalah membahas tentang hukum, hak asasi manusia, pemerintahan, pemberantasan korupsi, dan penguatan demokrasi. Tapi ada banyak yang belum masuk ke pembahasan debat. Salah satunya minimnya perspektif perempuan dalam demokrasi. Di tahun 2022, presentasi perempuan Indonesia hanya 21,5%. Indonesia berada di peringkat 105 dengan 21,5% di parlemen. Baik, ini adalah sesi kritik atau saran dari mahasiswanya sendiri tentang bagaimana debat capres pertama 2024 ini diselenggarakan atau diadakan. Sarannya yaitu ketika kita berdebat harus mengeluarkan argumentasi, fakta dan datanya itu harus sesuai konteks dan tidak boleh saling menyerang dengan alasan pribadi. Mungkin itu saja, dan kita semua pasti mempunyai pilihan dan sudut pandang yang berbeda. Untuk lebih memperkuat lagi siapa yang calon bakal mana yang bakal kita pilih untuk menjadi presiden 2024. Nah teman-teman, selain itu kalau misalkan kalian untuk tahun yang akan mendatang 2024 yang ingin berminat masuk ke jenjang perkuliahan, aku merekomendasikan universitas yang ada di Bandung, salah satu universitas teknologi terbaru yang ada di Jalan Cibogo Indah 3 Bodogol yang dekat Ciwasra. Jangan lupa kalian untuk mengetahui lebih lanjut bagaimana sih kampus itu sendiri, bisa di-follow di akun Digitech University. Dan kalian bisa mengetahui kegiatan-kegiatan atau prestasi-prestasi yang ada di kampus ini. Jangan lupa follow.